karena sekarang tren lagi kocok ulang, mungkin United itu bisa memikirkan untuk reshuffle kayaknya. Enggak, gue rasa dia incer pesangon ya. Pesangonnya hampir 15 juta euro dan dia terang-terang bilang, I'm not gonna change my strategy. Pertandingan terakhir di Old Trafford yang dia ngomong depan semua fans, dia bilang kan, the good times are coming katanya kan. Nah, good times yang mana nih bro? Lu clean sheet dapat apa sekarang? Udah gitu aja. Gue mending gak usah clean sheet, jebol 1000 gol tapi udah juara EPL, juara Champions League. Tapi Dan secara pemain kualitas tengahnya. David Raya belum pas untuk bawa Arsenal juara. Lengannya terlalu pendek. Gyökeres itu bukan levelnya Haaland, bukan levelnya Mbappe, bukan levelnya Kane. Kan ada 3 kontender, setuju? Bambang siapa? MU Sebagai penonton TPJS, gue udah menantikan dua orang ini bahas soal bola. Tapi ya kejadian-kejadian. Jadi gue langsung undang Bang Pangeran Syaan sama Coach di sini. Thank you abang-abang sudah hadir di Liputan Sport. gue pas diundang gue nggak tahu sama dia loh. Gue juga gak ngomong, lu gak nanya. Sengaja tadi dia bilang tadi dibawa sama siapa? Temen lo. Siapa dulu? Kalau aneh-aneh gue pulang sekarang nih. Baru dia bilang Pange. Oh ya, Pange oke. Aman tapi kan? Apa? Aman kan? Aman. Cuman bosen aja loh Iya. lagi gue bilang. Nah, kalau yang gak bosen gue mau ngasih lihat sesuatu. Nih, ini klasemen terakhir dari Liga Inggris, Bang Pange. Nah, ini nggak bosen ini. Ini gak bosen. Nggak bosen. Karena ada kemajuan nih dari tim lo. Mana, coba lihat, Kasih dia ngomong dulu kali ya. Yang ya kasih dia Kasih ngomong. dia ngomong dulu kan. Mana ya? Klasemennya. Peringkat 14 Bang Pange. Naik satu Ya rank. ada progres kan? Ada progres kan? ya. Ada progres kan? Lu Walaupun gimana kecil tapi ada peningkatan. lihat peningkatan 4 pertandingan MU di awal musim ini? Memprihatinkan ya. Iya, cuman 1 kali menang dari 4 kali pertandingan itu buruk sih. Itu buruk dan ini untuk pertama kalinya gue merasakan bahwa karena sekarang tren lagi kocok ulang, mungkin United itu bisa memikirkan untuk reshuffle kayaknya. Siapa yang di reshuffle? Enggak, ya itu, ya pelatihnya Ruben Pelatih, Amorim, manajer. Kenapa? Karena kelihatan banget bahwa dia ini seorang fanatik sama pikirannya sendiri. Iya. Nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa ada ruang untuk improvisasi, semuanya strict dan saklek, dan itu tidak dibarengi dengan hasil yang bagus. Iya. Bahwa lo kalau keras kepala, lo harus ada buktinya kan? Iya, betul, Harus ada betul. buktinya. Kayak gue bilang, dulu gue bilang kayak Pep misalnya atau kayak Klopp gitu. Itu kan 2 manajer yang punya filosofi dalam kepala, jangan nggak bisa ditawar-tawar. Tapi karena hasilnya sesuai, mereka bisa bilang, ya gue sotoy tapi gue punya bukti. Iya, Amorim belum ada di level itu. Gue mau bacain sesuatu nih Coach, dari Sky Sport. Ruben Amorim pelatih MU dengan presentasi kemenangan terburuk sejak Perang Dunia Kedua, 36%. Dari itu presentase kemenangannya tuh. Ya. Kenapa dia begitu keras kepala dengan formasi 3 back ini yang ngebuat hasilnya juga nggak kelihatan gitu loh. Enggak, gue rasa dia incer pesangon ya. Pesangonnya hampir 15 juta euro. Jadi dan dia terang-terang bilang, I'm not gonna change my strategy atau policy atau apa. Jadi if the management want to sack someone, sack me. Dia terang-terangan bilang begitu. Jadi kan ketika lo jawab interview, jadi kan semua calon manajer tuh disuruh presentasi. Ya. Disuruh presentasi, apa vision lo Ya, apa, pastilah. lo apa gitu-gitu kan. Pasti. Jadi dalam bayangannya gue ngebayang gitu ya, dalam bayangan manajemen United nih, ketika Amorim presentasi, apa tanggapan mereka gitu, kayak 3-4-3 ya, oh ya oke ya gitu ya. Kan, main pakai 2 wingback ya, oke ya gitu kan. Walaupun sebenarnya itu kan salah satu alasan kenapa salah satu director football kan cabut tuh si Dan Ashworth yang dari Newcastle. Banyak jurnalis Inggris yang bilang bahwa Ashworth tuh nggak setuju sama Amorim ditunjuk jadi pelatih karena dia udah tahu dia bakal ngotot main pakai 3-4-3. Dan dalam sejarah Premier League ya sejak 93 lah. Cuman ada satu manajer yang sukses pakai 3-4-3 bahkan juara, itu cuman Antonio Conte dulu di Chelsea. Itu doang. Sisanya nggak ada. Kenapa? Karena salah satu kunci utama 3-4-3 itu kan 2 wingback-nya ini kan. 2 wingback si 4 yang di sayap-sayap ini kan. Dan itu memang posisi yang naturally kan nggak ada Coach. Orang yang emang diset buat jadi wingback karena main pakai 4 back ya, either jadi fullback atau center back atau sayap menyerang gitu. Jadi pemain yang sangat-sangat spesifik. Ya United nggak punya itu. Kita beli siapa? Patrick Dorgu misalnya kan. Dulu awalnya Harusnya Dorgu sama Dalot berarti ya? Dalot sama sekali bukan wingback. Obviously bukan wingback. Dua-dua enggak. Cuman gue paham gini, sepak bola itu kan shifting ya. Iya.
Jadi sekarang eranya di mana seorang wingback itu paling susah posisinya. Jadi wingback itu harus bisa overlap, harus bisa jadi DM sekarang, harus bisa main di antara, di tengah-tengah. Artinya wingback itu harus bisa punya kualitas untuk menyerang dan bertahan. Kalau Pange bilang MU tidak punya kualitas wingback, true. Tapi yang lebih menyedihkan menurut gue itu tengahnya itu selalu bolong. Oh, itu jelas, Kenapa iya. mereka itu selalu nge-stretch? Karena yang main 3-4-3 nggak di IPL ya. Contoh Xabi Alonso di Leverkusen juara dengan 3-4-3. Cuman pada saat dia masuk Madrid dia main 4 back. Di klub World Cup gue tonton Madrid, gue pengen lihat di akun-akun gue bilang gue pengen lihat apakah Xabi Alonso kepala batu berubah atau enggak. Dia sekali main 3 back, sisanya 4 back. Dan berhasil. Madrid sekarang main keren. Walaupun belum perfect, cuman jauh lebih keren daripada pelatih miskin taktik sebelumnya. Bang, ya. Jadi nggak gampang main 3-4-3. Dan lu harus punya pemain yang cocok. Sekali lagi, yang main 3-4-3 itu bukan cuman Amorim. Lu sebut Conte, Xabi, banyak tim yang main 3-4-3. Cuman nggak separah ini. Iya, karena udah jelas pemainnya tidak capable untuk itu. Dan nggak Tidak mau biasa. adaptasi. Kemarin nggak mau adaptasi, kemarin bilang coba kita kasih 1-2 bulan kan summer training kan, ternyata sama aja. Dan kelihatan udah nggak bisa, lo udah nggak bisa main pakai 3-4-3. Kemarin banyak yang bilang ini bukan salah taktiknya, bukan salah pelatih, ini salah pemainnya gitu. Ya pada akhirnya memang pemain yang menentukan di lapangan gitu. Tapi kan yang nurunin pemainnya kan pelatihnya. Yang maksa untuk main dengan 3-4-3. Lo gini lo tuh karena 3-4-3 itu kan 2 wingback itu sangat-sangat dominan. Itulah yang bikin beda dengan strategi lain sebenarnya. Iya kan? Nah, ini kita punya wingback yang satu katanya naturally left wingback tapi good tapi ya, gue tadi mikir kan dibeli dari Lecce, siapa tahu ini diamond in the rough. Gitu. Ya, ternyata ya memang levelnya Lecce gitu kan. Iya kan, ternyata memang levelnya Lecce. Lalu berikutnya adalah Diogo Dalot yang obviously bukan wingback. Akhirnya ngorbanin Amad Diallo disuruh jadi wingback kan. Not bad, tapi posisi dia kan bukan itu. Posisi dia bukan itu. Dalot itu ya mungkin dia kalau main di tim lain akan lebih bagus ya, tapi crossing juga ya. Semua pemain yang keluar MU jadi lebih bagus. Ya lu lihat aja McTominay, Ballon d'Or nominasi Ballon d'Or tuh kalau bayangin aja. Bang, tapi apakah lawan klub-klub yang tipikal Inggris yang kulturnya berbeda ini membuat 3 back itu memang tidak jalan di Inggris? Terlepas dari kualitas pemain ya? Karena memang ya naturally, apalagi di era 90-an ke atas ya, kan semua pasti filosofi, tanya aja sama coach, filosofi pasti mainnya pakai 4 back. Kecuali kita ngomongin tahun berapa, tahun 80-an deh gitu kan, masih main pakai 3 back. Nggak ada yang main pakai 3 back secara natural. Atau kalau mungkin tiba-tiba di tengah jalan di tweak gitu, iya bisa aja adjusting. Kayak Serie A itu masih Kayak banyak yang kalau Serie A 3 back, masih banyak main pakai 3 back 3 gitu. back. Tapi pakai 4 di Inggris dan ya pemainnya itu tidak mumpuni sama sekali. Kalau tidak mumpuni kan ini sebenarnya musim kedua dari Amorim kan. Dan pembeliannya akhirnya dilakukan striker. Kebanyakan kemarin kan Cunha dan juga 3 penyerang lah. 3 penyerang lah. Punya Sesko sama betul. Mbumo. Lini tengah dan juga sayap ini tidak dibeli dengan kualitas yang bagus. Kalau Lini memang tengah dan belakang sama. yes, Iya. kalau misalnya memang itu menjadi kuncinya kan harusnya itu yang harusnya Iya. difokuskan. Apa yang membuat pertimbangan dari Amorim itu dari kebijakan transfer? Satu, ini orang emang degil aja ya. Jadi dalam artian ini orang emang keras kepala aja. Dia merasa bahwa taktiknya one day akan membuktikan dia benar, akan works gitu ya. Ya memang kalau lawan Burnley kelihatan keren-keren dikit lah kan. Ya kan, kalau lawannya Burnley kan United nggak lawan Burnley tiap pekan kan. Iya kan? Burnley itu juga nggak layak menang menurut nggak layak gua. menang. Nggak layak menang. Iya, gitu. Dan akhirnya kebolongan di tengah ini nggak bisa ditambal dengan apapun. Menjadikan Bruno Fernandes itu jadi CM ya, itu kesalahan total banget Iya, itu. bener. Itu parah itu. Makanya gue kadang-kadang suka bingung. Penonton bisa ngelihat, fans bisa ngelihat, jurnalis bisa ngelihat, pandit bisa ngelihat. Masa pelatih Iya, nggak bisa ngelihat di ngelihat, lapangan sih? iya. Gitu kan? Itu kan nggak masuk akal sebenarnya. Nggak masuk akal. Dan menurut gue Amorim dia nggak akan tiba-tiba 3-4-3 kayak misalnya besok mau lawan Chelsea nih kan. Tiba-tiba berhasil gitu, nggak bakal. Mungkin ada luck di situ nanti kalau misalnya tiba-tiba hasil positif ya, ada keberuntungan gitu. Tapi kalau mengharapkan itu works gitu karena taktik on the paper sih kecil kemungkinan sih. Coach akan berubah 4 back nggak dengan hasil ini? Enggak. Ya dia sendiri udah bilang kok. Dia sendiri sudah bilang
gue tidak akan berubah. Ya karena itu, gue pertanyakan ya, untuk bisa ngelatih MU itu luar biasa. Mau seterpuruk apapun, itu sebuah reputasi yang luar biasa untuk bisa ngelatih MU. People will kill untuk bisa ngelatih MU. Tapi kenapa orang, dan dia tahu bahwa di industri sepak bola sekarang itu nggak ada toleransi lagi, nggak ada sabar. Iya. You have to perform, ya kan? Karena ada hubungannya dengan commercial things lah, oke? Nah sekarang dia berani bilang gue nggak berubah. Sekarang gue tahu kenapa dia bilang begitu. Ya 15 juta euro ini, you know? Yeah. Lo itu ngaruh loh. Erik Ten Hag dipecat 60 hari di Leverkusen, tahu udah berapa? 6 juta. Cuma 3 pertandingan kan ya? Ya tapi total dari persiapan 60 hari. Iya. Artinya 100.000 euro per hari dia dibayar. Siapa yang nggak mau kayak begitu? Iya kan? Jadi feeling gue dia keras kepala. Gue nggak akan berubah. Kalau mau pecat gue aja. Dapat 16 juta. Pantesan dia nggak dipecat-pecat. Karena MU butuh duit juga kan? Iya. karena manajemen kemarin mengatakan kan masih mendukung Amorim di kursi kepelatihan. Bullshit lah itu, mereka nggak punya alasan, mereka nggak punya duit makanya mereka ngomong begitu. Sebagai fans Bang Mange, situasi ini melihat tadi kalau Koci bilang Amorim keras kepala 15 juta yang diincar, lu sebagai fans apa yang diharapkan? Kalau menurut salah satu kutipan yang sering diatribusikan pada Einstein ya, bahwa hanya orang gila yang melakukan hal yang sama mengharapkan hasil yang berbeda kan. Itu cuma orang gak waras gitu kan. Hasilnya caranya sama, metodenya sama. Dia mengharapkan hasilnya berbeda, orang gila kan. Orang gila nggak akan gitu tiba-tiba ajaib gitu. Berharap pada miracle. Iya, berharap ada miracle, nggak mungkin. Memang ada luck di sana, ada kebetulan di sana yang bisa aja nanti hasilnya bagus, bisa aja. Tapi apakah itu gara-gara sebuah taktik yang bekerja dengan baik kan? Enggak. Dan sekarang kalau gue jadi manajemen United ya gue akan bilang kita cuma mau lihat results on the pitch dan harusnya direktur football akan ngomong sama dia. Itu kan guna direktur football kan itu, biar lo bisa berdiskusi sama manajer gitu kan. Bahwa itu posisi dibikin ada sebagai bentuk mekanisme kontrolnya manajemen sama pelatih, biar pelatihnya gak bisa seenak jidatnya aja kira-kira gitulah. Tapi kan ternyata Amorim ini kan memang egonya luar biasa. Nih orang egonya gede banget sih. Egonya gede banget gitu. Dari cara dia ngomong, dari cara dia ngasih statement. Ingat gak musim lalu kan ketika di pertandingan terakhir di Old Trafford yang dia ngomong depan semua fans, dia bilang kan the good times are coming gitu kan. Nah, good times yang mana nih bro? Coach, kesabarannya akan sampai mana ya? Akan sampai sejauh mana diberikan kesempatan? Sampai tekanan dari luar, yaitu dari fans, dari media dan lain-lain. Karena kalau lu jadi Amorim, lu nggak akan resign. Tidak akan dia resign. Ya dong, buat apa? Karena kalau resign nggak dapat 15 juta itu. Iya kan? Make sense. Dan tetap dia lakukan hal yang membuat dia, ya seperti yang tadi Pangi bilang, cara yang sama, hasil yang berbeda. Tapi secara dukungan dari manajemen udah diberikan belum dari sisi budget transfer? Ya pada Udah lah, mahal banget budget transfer dia. Iya. Enggak, ini kan baru 4 match ya, 4-5 match. Masih oke lah. Makanya gue bilang kalau di bulan Desember, November, Desember dia berada di rank 14-15, feeling gue manajemen udah gak punya pilihan lain selain memecat dia. Dan salah satu hal positif gue kasih Bang Bange, secara laporan keuangan kemarin MU kan baru mengeluarkan tuh. Yeah. Secara Rekor. defisit kerugiannya itu menipis lah. Yeah. Ini salah satu memang yang menjadi prioritas MU walaupun terlepas dari hasil Yeah. di match ini enggak. It's still a big club, one of the biggest club in the world. Jadi gue nggak heran kalau mereka dapat revenue luar biasa. Tapi mau sampai kapan? Karena bisnis sepak bola itu ada korelasinya antara prestasi dan income dan faktor komersial. Sekarang 10 tahun masih beruntun, tapi sampai kapan? Lama-lama orang nggak mau invest ke MU kan, udah nggak perform, prospek bagus aja nggak ada. Nah baru kerasa, baru teriak-teriak gitu. Dan ini satu kekurangan MU. Kedua itu pembelian pemain. Mungkin sekarang berbeda ya, karena menurut gue terutama Kunya sama Bemo yang paling mahal di dunia itu pembelian bagus. Sesko gue nggak yakin. Lu udah bisa mulai menilai itu karena kan berapa minggu lalu gue sempat nanya kan coach Gyökeres dan Josesco. Iya, kita melihat dulu kan. Sesko baru 2 kali gue lihat dia
Iya, dia harus adaptasi dulu lah. Nggak bisa kita coret sekarang kan. Tapi dia butuh waktu lebih lama. Kalau menurut gue yang perlu adaptasi sama Šeško itu justru pemain United. Karena lu punya number 9. Kalau number 9 itu kan cara bermainnya udah fix kayak gitu dan dia dibeli untuk itu gitu kan. Dia dibeli untuk holding the ball, dia dibeli untuk jadi target man dalam kotak penalti. Crossingnya Nggak ada yang supply. kelebihan mulu. Crossing itu kelebihan mulu gitu. Semua crossing United kemarin pas lawan Ya tapi City. itu kan tugas pelatih. Iya makanya apakah ketika Dorgu atau misalnya Diallo atau Dalot gitu pengen crossing, apakah dia menargetkan tiang jauh gitu? Enggak kan, dia pasti pengennya ke Šeško. Boleh kejauhannya terus gitu kan. Ya itu memang salah pelatih. Karena dia gini, pemain itu kan cuma bisa melakukan apa yang diinstruksikan sama pelatih di dalam lapangan. Gitu. Memang ada kadang-kadang ada pemain yang agak odong-odong tuh ada yang nggak mampu gitu kan. Yang ambil keputusan salah. Betul. Cuman kan kalau kita harus lihat dari sampel yang gede kan. Dan 4 pertandingan itu udah cukup gede menurut gue untuk lihat Amorim maunya apa, pemain bisanya ngapain. Amorim itu dari bulan Oktober loh, tahun lalu, hampir setahun loh. Enggak. Memang dia bulan Oktober ya? Oktober ya? Dia Oktober. Oh dia di tengah jalan dia cabut ya bener. Iya. Dan masih gini-gini aja kan? Dia masih gini-gini aja. Itulah tahun lalu gue nggak mau kritik dia ya. Gue bilang kasih dia kesempatan, gue sampai end up-nya di rank 15 kan. Harusnya tahun ini lebih berkembang dong. Cuman gue pikir lu beli 3 pemain depan itu progres, oke? Pemain depannya ini lebih bagus daripada musim lalu. Hanya build up-nya itu kan dari belakang sama tengah, itu nggak berubah. Pemainnya itu aja, Dorgu lagi, Dalot lagi, atau Mazraoui atau siapalah. Untung De Ligt udah agak bagusan dibanding tahun lalu. De Ligt sama Euro tuh bagus banget sih. Iya. Di league ya, apa di Euro season tuh gue masih 50-50, but it's okay lah. Dalam arti harus ada adaptasi dari pelatih juga, bukan hanya dari pemain. Menghadapi match Chelsea dengan situasi tim yang seperti ini dan juga hasil yang tidak begitu baik, gampangnya. Iya, jadi ya kita mengharapkan anomali jadi. Gini, kalau lo lihat tren, lo lihat indikator-indikator yang ada, memang tidak menunjukkan MU akan dapat sesuatu nanti pas lawan Chelsea. Kecuali ya tadi kan kalau dalam statistik itu selalu ada regresi, selalu ada kejadian-kejadian yang tidak biasa. Margin of error. Tapi gitu. itu kan secara hasil. Tapi secara permainan lu puas gak sebetulnya? Pas lawan City enggak. Pas lawan Burnley juga karena lawannya Burnley gitu. Lawan Fulham enggak. Lawan Fulham not bad sebenarnya. Lawan Arsenal juga. Cuman kalau gue kan selalu melihat lawan Arsenal hasil bagus. akhir. Lawan Arsenal bagus sebenarnya. Lawan Arsenal lebih lawan bagus Arsenal dari Arsenal mainnya. Iya. Cuman ya itu bukanlah satu skema yang menurut gue akan bisa bawa langkah panjang sih. Lawan Grimsby. Lawan Grimsby itu gue nggak nonton sih. Nggak, kalau itu kan bagus. Itu divisi 4 my friend. Divisi 4 sih. Lo tau Grimsby lambangnya apa nggak sih? Enggak. Udang kalau nggak salah lambangnya. Kayak Delta Sidoarjo. Iya. Tepatan nelayan gitu. Coach, beralih ke David Raya. Lu salah satu orang yang mengkritik David Raya. Iya. Tapi lihat performanya sebagai salah satu kiper yang mencapai clean sheet terbanyak di 100 pertandingan pertama. Iya. Lu masih sama dengan sikap lu gak? Ini data yang bullshit yang tujuannya menipu, memanipulasi penonton. Apa? Tipunya tuh apa? Lu clean sheet dapat apa sekarang? Udah gitu aja. Tapi bukan secara pertahanan memang salah satu yang paling bagus. Bentar. Gue mending gak usah clean sheet, jebol 1000 gol tapi udah juara IPL, juara Champions League. Oke. Kan gitu. What kind of bullshit data itu clean sheet? Ngerti gak? At the end of the day you got nothing gitu loh. Tapi kan itu salah satu indikator nggak Bang Pange? Di kiper kan kelihatan kualitasnya dari clean sheet. Enggak. Striker Sebenarnya Enggak setuju gue. Sebenarnya enggak Tergantung juga. pemain depan lu seperti apa. Karena ada kontribusi pemain belakang di situ dan secara Iya. keseluruhan. Sebenarnya kalau data yang lebih menarik untuk dilihat itu XG kalau lo mau ngukur kiper ya. XG untuk gue juga masih Berapa 50-50. banyak? Ya kalau XG kan kita bisa berdebat cara ngitung paling benernya gimana. Iya, Cuman betul. itu parameter yang lebih pas untuk ngukur performa kiper. Kan? Iya. Karena kan nggak semua shot on goal itu value-nya sama kan. Ya kan, dari jaraknya, dari powernya, dari positioning kiper pas tendangan tersebut dilakukan. Karena kalau clean sheet banyak banget faktor yang berperan di sana gitu. Karena lo kalau di depan lo dikasih back yang bagus, lo kiper yang biasa aja, kebetulan lo lawan tim yang biasa juga, ya bisa jadi lo mungkin cuma menghadapi 1-2 shot on goal tiap pertandingan dan kualitas shotnya jelek lagi, ya lo pasti clean sheet kan? Lu kalau David Raya yang orang-orang bilang bagus suruh main di MU sekarang dengan 3 back dengan bolong di tengah gitu,
selesai juga Raya itu. Jadi yang membuat statistiknya ada adalah backnya yang memang bagus menurut. Backnya lebih bagus. Tapi Dan secara pemain kualitas tengahnya. David Raya belum pas untuk bawa Arsenal juara. Enggak, gue bilang belum. Lengannya terlalu pendek. Serius. Lu lihat golnya lawan Liverpool. Iya. Golnya Szoboszlai. Iya. Itu Courtois dapat itu. Dia larinya udah benar, arahnya benar, timingnya benar, cuma lengannya terlalu pendek. Itu kan beda tipis banget. Berarti secara postur. Iya. Itu benar, itu kalau Courtois atau De Gea, Dia- Donnarumma dapat itu bolanya Szoboszlai. 190 ada nggak sih Raya? Nggak ada. Nggak sampai. Nggak nyampe 190. Nggak nyampe. Oh nggak nyampe ya? Oh, oke. Nggak nyampe. Tapi kan salah satu yang dibangga-banggakan Arteta lah untuk David Raya adalah bola-bola bawahnya. Distribusi bola dia bisa jadi pemain ke-11 untuk bisa Iya, hold bola. emang sepak bola cuma distribusi dari bawah. Dengan Kan- tipikal pemain kan- Arsenal? Nggak, gini lah Glenn, please. Lu fans Arsenal, gue fans Arsenal. Kita udah berapa tahun, every game nonton Arsenal, oke? Berapa blunder yang dilakukan Raya, udah gitu aja. Kalau dia nggak melakukan blunder itu, mungkin Arsenal sudah jadi juara. Yang tidak dilakukan oleh Ederson mungkin tahun lalu jelek ya, tahun-tahun sebelumnya. Jadi nilai tambahnya sekali-sekali dia save ya. Kalau dia save aja dibilang bagus, nah tugas dia apa? Bukan melakukan save sebagai kiper. Coach kapan dia blunder ya? Maksudnya gue Sering yang bola harusnya dia dapat dia nggak dapat. Itu kan blunder. Ya blunder dalam arti ya bukan salah dia juga kalau tangannya pendek. artinya kalau Coach bilang Donnarumma yang jadi salah satu kiper yang menurut lu bagus berarti. Donnarumma bagus banget. For sure. Itu gue nggak ngerti satu, gue nggak ngerti PSG kenapa bisa lepasin Sama, dia. Itu sama, menurut gue iya. aneh banget. Yang kedua, kok bisa-bisanya dia mau pindah ke Premier League yang ngambil yang minat cuman City doang. Situ dong, iya. Gitu. MU juga bukan minat ya? Apa? MU kan bukan minat. Satu mungkin medit aja pelit sama duitnya kan gaji mahal soalnya kan. Yang kedua Tapi dia cuma 30 ada juta. yang kedua ya bayaran murah kan sebenarnya kan. Yang kedua kemarin ada rumors United ditawarin apa namanya Donnarumma. Terus manajemen nolak nggak usah katanya gitu kan. Beli Lamens. Kalau Lamens ya he cannot be worse than Bayindir sama Onana. itu menurut gua tuh udah Bayindir itu memang bukan first choice goalkeeper kapan itu dia dapat kesempatan itu mungkin karirnya dia ini nih. Iya. Main jadi starter beberapa pertandingan ini lah. Onana lo tau sendiri kelakuannya kayak gimana ya. Ya Lamens itu nggak bisa lebih buruk dari itu lah. Gue kemarin bilang sama coach kan gue kalau dari lihat apa tongkrongannya ini kan kayaknya kita tuh pengen kiper ya siapapun tim pengen kipernya tuh kalau bisa nggak usah banyak gaya dan nggak usah menonjol karena shot stopper tuh kan kayak gitu kan sebenarnya kan lo mau kiper tuh yang no nonsense gitu istilahnya yang nggak usah banyak gaya lah kan gara-gara Ederson gara-gara Manuel Neuer kita jadi terbiasa lihat kiper megang-megang bola lama-lama gitu kan. Nggak usah lah gitu-gitu kan. Sebenarnya kiper ya menurut gua, kiper kayak Donnarumma atau kayak Thibaut Courtois, itu kiper yang menurut gua super ideal. Dua kiper itu bener setuju. Secara postur Iya. panjang gitu ya. Iya. Tangannya panjang. Tangannya panjang, Tangannya postur badannya panjang. panjang, commanding, kagak buruk-buruk amat sebenarnya dengan bola di kaki, tapi mereka prefer untuk nggak megang bola di Iya, kakinya kan. iya, Udah iya. distribusi aja terus. Kiper harus kayak gitu. Karena tugas utama dia memang itu kan, Iya. bukan buat ini bola. Iya. Coach, menarik lagi City itu soal Reinders. Ini kan pemain Belanda nih. Iya. Lu melihat ketika Wolf bermain sangat baik, tapi di 3 pertandingan setelahnya tampaknya agak-agak kurang perannya. Kan Setuju gue nggak? udah bilang terlalu overhype. Ini pemain pekerja box to box. Lu lihat kemarin menang 3-0 di mana 2 gol dari Haaland. Boleh highlight? Kita lihat. Si Reinders dapat peluang yang sama kayak Haaland, nggak masuk kan? Dia memang bukan goal getter dan lu nggak bisa berharap dia memberikan passing kayak Kevin De Bruyne, tapi dia sedikit Kevin De Bruyne, sedikit Gundogan dan selama etos kerjanya bagus dan itu yang mungkin dibutuhkan, tapi jangan berharap dapat apa namanya passing end passing kayak Kevin De Bruyne nggak akan. Yang melakukan itu cuma Bernardo Silva sekarang. Dia lebih pekerja. Makanya 2 match sebelumnya sebelum kemarin lawan MU menang 2 match sebelumnya mana Reinders? Nggak kelihatan. Artinya bukan salah Yang satu kalah. kontender juara untuk Bukan, City Bukan. musim ini? Bukan. Sekali-sekali dia cetak gol banyak. Oh Tapi City apa Reinders? City.
City tetap salah satu kontender juara ya. Oh iya, kalau kontender ya. Iya, Kan ada 3 kontender, setuju? 3 ya. Siapa bang? Bambang siapa? MU. Enggak. Ya itu Ya, Liverpool. Arsenal, City. Itu Arsenal. Liverpool. Sama Liverpool. Kalau Chelsea kayak kurang ya? Enggak konsisten Chelsea itu. Chelsea nggak konsisten sih, dan gue nggak tahu itu tim banyak banget isinya ya. Itu bener-bener sih 50 pemain. 50 pemain. Man City tetap, cuman gini, salah satu kesulitan itu kan ada game bilang lu mempertahankan level of hunger itu, apalagi pelatihnya sama bertahun-tahun itu tidak gampang. Makanya kenapa Wenger sama Ferguson itu hebat ya karena prestasinya, tapi dia bisa memperbarui level of hunger itu gitu. Pep Guardiola makin kesini menurut gue dia kayaknya udah capek sebenarnya menurut gue sih. Drive udah nggak jenuh ada. juga ya. Itu luar biasa loh. Iya. Lu bisa survive dengan pressure begitu. Gini, bahwa dia dapat gaji gede itu hal yang berbeda. Tapi untuk bisa menahan pressure tiap hari selama bertahun-tahun itu luar biasa. Klopp akhirnya Klopp tumbang burn out juga kan, burn out iya. Tumbang juga. Nggak yakin, Dulu- tapi Pep masih bisa. Dulu Pep bahkan sampai harus sabbatical dia pas dari Barcelona. Iya. Harus liburan dulu setahun di Amerika kan iya. baru dia bisa balik lagi gitu. Nah, gue kalau lihat faktor Man City gue lebih lihat ke faktor itunya sih. Kalau level of hunger itu gue rasa Liverpool masih ada. Iya, Kan pemainnya pasti, banyak baru juga. pasti, iya. Arsenal hunger banget tuh kan. Tapi ya itu sih, kalau Man City tuh itu karena kadang-kadang ya Pep ini kan orang yang suka, dia kan seniman ya. Kadang-kadang dia suka pikirannya aneh-aneh aja, melakukan hal-hal yang orang mikir kenapa sih harus gitu. Cuma karena dia udah punya track record berhasil, itu diampuni banyak orang. iya. Kalau diterima. Bebannya jadi lebih ringan ya? Ditolerir. Itu Iya, ya, lo iya, taruh jauh. pemain yang harus ditaruh di sayap, lo taruh jadi back, jadi full back, lo pemain tengah lo taruh di mana, itu kan dia sering banget kayak gitu. Dan cuman dia sering melakukan itu di pertandingan-pertandingan penting. Makanya zaman di Bayern dia nggak pernah juara Champions gitu kan. Zaman di City berkali-kali masuk semifinal nggak masuk final gara-gara kayak gitu lah. Nah, di salah satu cara untuk memperbarui rasa lapar itu kan dengan pemain yang baru. Makanya peluang City kalau dia nggak nge-recycle pemainnya kemarin pas transfer window, menurut gue sih dia akan ketinggalan. Tapi kan transfer City dan juga Pep biasanya tuh pemain-pemain yang top A lah, top level. Tapi kalau kita lihat kemarin Sekarang kayaknya enggak deh. Itu apa ya? Maksudnya apakah kebijakan transfernya tidak di Pep tapi di manajemen? Tapi kan harganya nggak murah juga. Nggak murah tapi nggak mahal juga. Nggak kayak Liverpool beli 100 plus semua. Dan secara kualitas maksudnya bukan pemain yang oke gitu. Bukan pemain Iya. yang bagus gitu. Pemain muda. Pemain muda. Pemain muda jadi ya mereka berharap kalau lu beli 6-7 pemain muda ada 2 yang berhasil itu sebuah plus point. Jadi dan ini dilakukan Madrid juga. Masih ingat waktu beli Camavinga, Tchouaméni, sekarang Investasi. Güler, Endrick, banyak lah. Ada berapa yang nggak berhasil? Kalau ada 1-2 yang berhasil, itu kan luar biasa value-nya. Kayak Martinelli. Itu kan salah satu investasinya. Investasi. Kalau lu bicara soal investasi Arteta, ya 70% flop. Ya. Tadi lu bilang Sesko kan karena nggak ada supporting. Nggak ada supply dari pemainnya. Yes. Paling bener. It's just not fair untuk menilai dia sekarang bagus atau enggak. Gyökeres juga masih belum fair untuk lu nilai bagus atau enggak? Gyökeres kalau gue ngelihat ya, kan dia udah cetak 3 gol. Iya. Masih levelnya di bawah Vlahovic sih. Tapi cukup nggak untuk membawa kepingan terakhir itu untuk bisa nantinya bawa Arsenal juara? Nggak gini, Arsenal itu tahun lalu salah satu klub yang cetak gol terbanyak ya di EPL, ya kan? Dan itu nggak ada striker loh. Merino doang. Mikel Merino, Iya, dia Merino. striker. Iya kan? Nah sekarang dapat striker harusnya lebih banyak dong. Tapi apakah memberikan nilai tambah? Gue nggak yakin. Karena he's not a beast. Gyökeres itu bukan levelnya Haaland, bukan levelnya Mbappe, bukan levelnya Kane. Oke? Jadi gue jujur nggak yakin. Tapi dengan melihat pasar kemarin, Bang Pange, nomor 9 ini kan jarang ya. Di marketnya tuh jarang gitu yang bagus gitu.
sekarang sebenarnya tren nomor 9 itu adalah itu prototipe yang dimulai sama Haaland. Jadi lo badannya gede, posturnya gede, tapi speednya kenceng. Mobile, iya. Gitu kan. Sebenarnya gitu kan, lo sebenarnya lihat Haaland, lo lihat Isak, lo lihat Šeško, itu kan mirip-mirip tuh, prototipe sama semua tuh sebenarnya kan. Tinggal masalah level kematangannya udah sampai sejauh apa, mana yang memenuhi potensi, mana yang enggak. Haaland itu kan memenuhi potensinya dari umur yang sangat muda sekali, gitu. Benjamin Šeško itu punya peluang untuk ke arah sana, tapi dia mungkin levelnya masih di sini, ceilingnya itu tinggi sebenarnya, tapi bisa nyampe sana nggak? Itu kan tergantung klub yang bagus mainnya apa enggak, tergantung lingkungannya gitu. Lu lihat Isak deh pokoknya. Isak tuh gue sih bisa bilang nih orang di Liverpool akan sukses, definitely. Itu cocok kok, apa skemanya cocok sama dia juga punya apa skill set yang memang sangat kompeten, sangat oke banget gitu. Nah, kalau ditanya apakah ada atau enggak in the market, sebenarnya banyak kemarin. Itu kan antara Isak, Gyökeres, Šeško itu tiga-tiganya kan ya muter-muter aja tuh. Tiap kali window mau kemana gitu kan. Jadi sebenarnya tersedia. Kenapa Arsenal ngambil apa Gyökeres? Menurut gue karena dia kan umur juga udah berapa? 26 27 ya. 27 ya. Sebenarnya ini sebagai barang udah jadi barangnya. Jadi nggak harus nunggu lagi nunggu setahun 2 tahun untuk dia bisa mencapai bentuk terbaiknya kan enggak. Walaupun menurut gue di antara Isak, Šeško sama Gyökeres, yang ceilingnya paling rendah tuh Gyökeres menurut gue, gitu. Tapi dia udah nyampe duluan nih. Jadi misalnya nih, ini Isak, Šeško sama Gyökeres. Sekarang mungkin mereka posisi sama nih. Tapi atap paling gede tuh antara Isak sama Šeško. Si Gyökeres tuh lebih tinggi, tapi ceilingnya dia tuh udah mementok sebenarnya, udah mementok. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan Osimhen, lu demen Osimhen kan? Karena gue pernah nanya lu deh kalau nggak salah. Osimhen sama Vlahovic. Jauh lah. Salah satu alasan gini, kenapa Osimhen sekarang main di Turki kan? Main di Turki kan? Galatasaray kan? Itu sebenarnya menarik untuk dikaji. Kenapa dia nggak main di Eropa Barat lagi dalam usia yang masih prime? Gaji kan katanya? Iya, gaji. Tapi apakah gajinya apakah Galatasaray lebih kaya dibandingkan dengan lu tahu, jadi he demand itu 16 juta net. Betul. Makanya ini kan akhirnya bukan soal skills, tapi soal personality dari si pemainnya kan. Iya, apa yang pengen dia cari, Iya. gitu. Akhirnya begitu ini urusannya bukan soal skills, ya langsung tercoret namanya, gitu. Ya mungkin attitude-nya enggak Pasti itu. soal attitude. Gitu. Tapi kalau kita bicara skill, Osimhen one of the best untuk gue ya. Oh iya, setuju. Vlahovic juga. Lihat kemarin Juve diselamatkan sama Vlahovic tuh. Iya kan? Dortmund ya? Iya, Vlahovic juga katanya mau pindah kan akhirnya nggak ada yang mau juga yang mau ngambil dia kan. Ya mungkin Vlahovic attitude juga karena minta gaji tinggi juga. Coach, tapi menarik. Lu tadi bilang 70% transfer Arteta itu buruk, tapi spesifik di musim ini, Coach. Kalau musim ini bagus. Enggak, kita bicara Arteta total 5 tahun ya. Tapi kalau spesifik musim ini, siapa yang menurut lu transfer paling lu puas? Yang bikin lu puas? Bener-bener puas? Enggak sih. Enggak ada 100% puas, tapi gue cukup puas dengan Madueke, dengan Eze, Zubimendi, Mosquera yang harganya cuma 17, bisa gantiin Saliba. Nordgaard belum bisa dibilang, Kepa nggak main juga. Jadi Gyökeres juga oke lah. Semua masih oke lah, cukup puas lah. Pada bilang bener-bener puas nggak ada, tapi cukup puas. Gue tuh sempat ngechat Koji kemarin di pertandingan ketiga ya, Coach ya. Ini tim kekutuk apa ya? Lu 3 pertandingan, ada 3 pemain cedera, Coach. Iya. Itu memang ada salah manajemen, ada salah treatment, atau apa ya, Coach ya? Dia cederanya pas training atau pas pertandingan? Pertandingan. Bisa jadi salah visio, salah latihan terlalu berat, bisa banget. Itu kalau nggak salah satu visionya Arsenal kayak MU kalau nggak salah. Iya. Yang dulu kan. Iya, Dan ini iya. cederanya karena physical contact apa enggak? Kalau Saliba tuh enggak, Saliba tuh untuk pemanasan. Kalau si Odegaard itu kan shouldernya, ya. Jadi kayaknya memang belum fit. Emang agak suwe juga sih, nggak bisa dibilang salahnya apa. tapi kan masalah ini tuh sebetulnya udah terjadi bertahun-tahun, Coach. Iya. Salah Tomiyasu aja 20 tahun cedera itu. Anjir, berapa tahun cuma main berapa match doang. Akhirnya saking baik cedera di-cut kontraknya. Iya sih. Oke. Cukup kayaknya ngomongin soal Liga Inggris. Karena ini menurut gua narasumbernya menarik dan pas untuk ngebahas ini karena gue susah, Coach.
Gue dari kemarin mikir, gue mau bahas soal PSSI. Cuman gue bingung mau mengundang siapa. Gak ada yang mau ya? Gak ada yang mau ngomong ya? Gak ada yang mau ya? Harus ada waktu yang pas, orang yang pas buat ngomong gitu. Dan gak ada yang berani ngomong terbuka ya? Berani? Gue mau terbuka. Kenapa nggak berani ya? Emang apa? I mean, kenapa takut ngomong PSSI? Gak tahu, gue juga gak ngerti kenapa orang Nggak ada takut. takut, kan? Gak ada yang takut. Kita nggak fitnah. Bebas- Kita, bebas- Tapi bebas maksudnya aja. gue, kita hanya kasih pendapat kita kok. yes. Bang Mangen dulu deh. Ah, Ketua umum PSSI jadi Menpora. Iya. Mulai dari menurut lu harus mundur atau enggak? Tidak ada yang mengharuskan mundur memang. Nggak ada yang haruskan mundur kan. Karena gini, orang kan kemarin rame, kita tunggu arahan FIFA. Gue sebenarnya enek kalau dikit-dikit bilang gitu kita tunggu arahan FIFA gitu. Dan semua orang yang ngomong kan, bukan cuma 1-2 orang aja. Kita seolah-olah menganggap bahwa FIFA ini adalah entitas yang nggak bisa salah gitu. Iya, betul. Menurut gue, FIFA tuh enggak banget ya. Pokoknya tuh Iya. banyak banget ruang abu-abunya, banyak banget double standard ya. Contoh misalnya, keputusan federasi dimanapun yang anggota FIFA ya, tidak boleh diintervensi sama government. Di saat yang bersamaan, dia tidak melarang kalau ada government official atau minister jadi ketua federasi. Padahal, government officials itu kan berarti part of the government juga. Di situ aja kan udah kelihatan organisasi nggak jelas sebenarnya. Malah dipuji. Malah dipuji gitu. Nah, selama tidak ada keputusan sepak bola yang diambil oleh pemerintah. Ini kan jadi logikanya jadi kebalik-balik. Jadi kalau mengharapkan FIFA sebagai arbiter gitu ya, sebagai wasit, ya nggak usah diharapkan gitu. Karena ini organisasi memang melakukan keputusan itu bisa sesuai sama arah angin aja, tergantung mereka mau ngapain gitu. Jadi kalau ditanya apakah harus mundur, tidak ada yang mengharuskan mundur. Jadi kalaupun nggak mundur, ketua umum PSSI sebagai Menpora juga, ya secara politis bisa dimengerti. Walaupun ada perdebatan berikutnya. Menpora kan nggak cuma ngurusin sepak bola doang, banyak olahraga yang lain. Gimana bisa memastikan bahwa setiap porsi olahraga ini dengan dengan presentasi masing-masing bisa mendapatkan perhatian yang sama? Dengan track record Pak Erik di KOI dan juga di sebelum-sebelumnya ini kan dia juga udah pernah megang berapa cabur itu kan? Itu Iya. masih harus dipertanyakan nggak? Enggak lah. Enggak kan gini, semua orang itu layak diberi kesempatan ya. At the end of the day kan dia ditunjuk sama presiden. Enggak fair juga, belum bekerja baru sehari ditunjuk udah dihajar kiri kanan, ya kan? Kasih dia kesempatan, semoga Pak Erik transparan dan so far di PSSI kan transparan. Kita dapat pengeluaran segini, income segini karena dapat APBN kan. Jadi harus mau kalau itu dilakukan seandainya ada cabang-cabang PB yang ya tinggal kritik aja, susah amat. Tapi at least kasih dia kesempatan dulu bekerja. Kasih dia kesempatan dulu. Kalau dibilang konflik bisa iya bisa enggak. Tapi apakah fair lu belum mulai kerja udah dihajar kiri kanan mungkin untuk hal yang lu nggak lakukan. Nah kalau seandainya ini terjadi lu tinggal kritik kok. Boleh kok bebas. Dan yang gue takutin asumsi nih PSSI dapat 200 miliar yang gue denger terus panjat tebing minta 200 ini minta 200 nah itu kan repot. Ya kan? Jadi semua kan ada porsi masing-masing. Tapi ini kan bukan hanya karena duit, kebijakan itu juga apa untuk olahraga-olahraga lain. Karena yang gue harapkan olahraga lain juga diangkat gitu loh. Kan orang selalu bilang kita dianak tirikan. Ya jangan sampai anak tiri ini terjadi, at least kurangilah. Fokus juga ke olahraga lain. Lebih banyak untungnya atau ruginya ketika Pak Erik rangkap jabatan dengan Menpora dan juga PSSI? Enggak, gue nggak ngeliat untung ruginya sih. Gue bilang nggak begitu. Kan dia punya staff. Yang kerja staff, selama staffnya bagus itu kan dia cuman making decision. Kan dia nggak harus tiap hari ke PB ini, pantau itu kan enggak. Tujuan seorang leader kan adalah bawa-bawanya ini bekerja secara efektif dan efisien. Manajerial. Jadi kenapa nggak bisa? Bisa-bisa aja kalau gue bilang. Bang Pange, apa sih masalah olahraga Indonesia sekarang? Masalahnya, gini, kita tuh harus melihat bahwa jabatan menteri apapun, termasuk Menpora, itu kan jabatan politis yang menghasilkan keputusan politik, gitu. Kalau kita lihat tadi lo nanya masalahnya apa, jadi kan memang apa sih masalah terbesar olahraga Indonesia? Dan kita ngomong olahraga tuh bukan cuma olahraga profesional loh.
Bukan cuman kan Iya, kalau sepak bola itu betul, profesional, betul. itu industri tersendiri. Tapi gimana dengan olahraga amatir, pembinaan? Mayoritas olahraga Olympics itu kan bukan olahraga profesional itu, ya kan? Gitu. Nah, ini kan yang sebenarnya membutuhkan kehadiran negara di situ. Gitu. Dan tugasnya Menpora sebenarnya tugas Menteri Olahraga menurut gue yang paling besar itu untuk mengatasi justru hal-hal yang berkaitan sama pembinaan olahraga yang belum atau tidak terjamah sama industri profesional. Karena kalau udah terjamah sama industri profesional itu biar mekanisme bisnis aja yang berjalan. Self-sufficient, ya. Iya, Iya. iya kayak misalnya sepak bola gitu. Itu tinggal berjalan dengan sendirinya aja sebenarnya. Tinggal dikawal bikin regulasinya gimana, roadmapnya gimana gitu kan. Karena ekosistemnya udah mulai kebentuk. Betul. Karena kenapa? Yang dibutuhkan apa sih? Kayak pasti kan dana, pasti kan stakeholders yang bisa mendukung. Dan olahraga profesional itu udah ada sebenarnya. Udah ada, semuanya itu udah in place. Tapi gimana dengan olahraga lain gitu? Itu kan yang sebenarnya membutuhkan kehadiran. Dan kita kan selalu komen tiap kali ada SEA Games atau Olympics gitu. Kalau kemarin kita Olympics lumayan bagus, kita 2 medali emas kemarin kan. Panjat tebing sama apa kemarin kita? Lifter ya? Sama angkat besi. Oh, besi. Angkat besi gitu. Panjat tebing sama angkat besi. Ini kan levelnya kan bukan industri masif. Iya. Iya kan, bukan industri masif. Ada nggak orang mau berbondong-bondong beli tiket nonton panjat besi kan nggak nonton panjat tebing atau angkat besi kan nggak ada. Justru di situlah butuh tuh kehadiran negara iya, lewat betul. Menpora. Di situ masalahnya Potensinya sebenarnya. ada. Tapi secara gua nggak tahu ini, koreksi kalau gue salah. Kemenpora itu salah satu dengan budget terendah. Iya. Nggak begitu banyak lah. Tapi Iya, cabornya itu banyak banget. Iya. Harus difokuskan nggak? Maksudnya ya udah yang berprestasi aja gitu. Kalau lu cuma ngabisin duit negara, ya semua orang bisa. Justru tujuan lu dengan duit negara pas-pasan, lu bisa men-trigger dunia swasta untuk gabung di sana. Tapi itu sah dilakukan ya? Maksudnya menggandeng Ya, swasta. iya dong. Sah. Kan apa salahnya menggandeng swasta? Gue pakai contoh yang udah ada deh di negara lain yang gue paling Inggris misalnya, gue paling familiar sama itu soalnya. Jadi ketika si UK Olympics ini, ketika mau Olimpiade, dia tuh akan menentukan cabang mana yang potensial mendatangkan medali dan harus mendatangkan medali, dia akan alokasi tuh dana dan budget ke sana. Dan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan apa? Dengan prestasi. Kalau sampai gagal di cycle Olympics berikutnya, dia akan dievaluasi tuh. Yang ini nggak usah didanain deh, gitu. Kalau nggak usah didanain, dia harus nyari funding sendiri tuh dari swasta atau apa. Nah kalau di negara-negara lain yang sistemnya ada mengenal lotre gitu, itu kan dana-dana CSR Lotre. dari masyarakat sebenarnya Iya, kan, iya. dari masyarakat dihimpun itu kan dialokasikan untuk olahraga Iya, sebenarnya. betul. Tinggal nanti government-nya atau community organizer yang menentukan yang mana nih yang potensial mendatangkan prestasi, itu yang kita arahin, Memang dengan logika ini sepak bola jadinya nggak dapat alokasi. Nah itu yang Iya kan? mau gue tanya. Iya. Cuman apakah sepak bola butuh bantuan dari negara? Kan enggak. Enggak. Sama sekali enggak. Kan dia udah punya industrial backbone di Iya. situ. Nggak perlu sebenarnya. Tapi kok koneksi dan juga jaringan itu kan salah satu yang dipuji lah beberapa Iya. pengamat. Itu akan bermanfaat untuk cabur-cabur lain nggak? Ya kalau itu mau dilakukan sih. Tapi akan sebanyak apa? Enggak, sekarang kan kita yang cuma bisa dilakukan? berandai-andai. Kita bisa berandai yang untuk gue enggak ada tujuannya seperti apa. Yang jelas kita semua sepakat bahwa Erick Thohir punya networknya kuat, oke? Bahwa dia sekarang pegang semua cabur, bahwa dia pernah memegang cabur lain selain sepak bola. Udah let him do his job, gitu aja. Kalau menurut gue nggak ada gunanya kita berandai-andai. Karena dia tahu budgetnya seperti yang lu bilang tadi, budgetnya kecil, ya udah manfaatkan swasta. Kan dilakukan di PSSI juga. Lu pikir dengan 200 M dari pemerintah cukup? Ya pasti enggak. Nah, ini sebenarnya ada satu ilustrasi yang bisa kita pakai. Harusnya tuh government lewat Kemenpora tuh ngapain kalau soal olahraga. Beberapa tahun lalu kita punya atlet lari, masih aja aktif sih sekarang, namanya Lalu Zori kalau lo tahu. Lalu ya. Lalu, sorry. Juara Olympic Dia Youth. juara Dunia junior, youth. juara Iya, junior. junior. 100 meter. Olimpiade Paris masih main dia. Nah, Zori. tapi yang mau gue bilang gini, lo udah juara World Championship Athletics Junior. Berarti level lo tuh dunia. Lo punya peluang sebenarnya, lo tuh sekelas sama sprinter-sprinter top gitu. Tapi levelnya junior. Waktu itu itu tahun 2018 kalau nggak salah. Gue ngomong sama orang-orang di Twitter segala macam. Ini orang harus disekolahin ke Amerika untuk bisa memenuhi potensinya. Gitu, dia harus Arizona State atau di mana lah gitu kan. Dia compete sama world class sprinter biar dia bisa jadi world class sprinter beneran di level senior.
Tidak dilakukan. Jadi ya sekarang buat ukuran Indonesia jago, ukuran ASEAN jago, tapi segitu doang. Iya. Dia kan nggak memenuhi potensinya di situ, sayang banget, sayang banget. Nah di sini kan harusnya negara hadir harusnya memberikan support. Sekarang contoh lain ya, Janice Chen, tenis, ya. Iya. Janice Chen kemarin luar biasa US Open, Sao Paulo masuk final, gitu. Dan dia self funding gitu kan, self funding. Memang tenis olahraga profesional. Semua juga Orang kaya lah. dalam tanda kutip walaupun itu iya. relatif. Karena kalau lihat kehidupan petenis coach, apalagi yang nggak top ya, itu kasihan coach. Oh, iya. Kasihan. Lu kalau lihat yang top 100 oke lah. Tapi yang di bawah itu kasihan hidupnya sebenarnya. Nah, poin gue adalah ini kan menunjukkan bakat-bakat olahraga Indonesia itu sebenarnya nggak kurang. Gitu. Gimana government itu bisa intervention, bisa hadir. Gimana Kemenpora bisa hadir. Itu yang harusnya penting untuk dilakukan. Kalau tadi nanya, yang mana nih yang mau kita fokusin kan banyak banget, betul. Nggak mungkin semuanya. Tapi yang mana yang paling punya potensi kan itu tugasan negara kan itu. Dan itu sebenarnya. based on prestasi berarti ya. Iya. Potensi. Based on potensi. Kalau soal potensi ya, ini gue dulu waktu pegang timnas futsal itu dari bantuan dari Menpora. Itu kalau yang emas dapat berapa puluh atau ratus, yang silver dapat di bawahnya, perak terus di bawah lagi. Gue bilang sama salah satu koordinator, bagaimana yang cabang olahraga nomor 2, 3, 4 bisa maju kalau duitnya lebih banyak ke nomor 1. Justru lo harus diperhatikan yang 3, 4 yang belum dapat emas. Sementara kalau di sini potensi emas, lihat CV-nya tahun lalu sebelum SEA Games emas, oke dia berangkat. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Itu kebijakan yang untuk gue itu aneh. Negara justru harus memberi extra fund kepada cabang-cabang yang belum dapat emas. Biar di-boost. Biar di-boost. Dan itu nggak dilakukan. Gue ngasih satu contoh yang lain yang berbeda ya. Kemarin siapa yang dapat emas kita angkat besi? Ya gue Orang nggak tahu Banten namanya. ya itu. Ya itu gue lupa namanya. Gue sebagai orang yang banyak bergerak di bidang marketing, bisnis dan branding segala macem, gue lihat nih orang, posturnya, tampangnya gitu kan, prestasinya, ini orang menjual banget loh. Kan good looking gitu, orangnya keren gitu kan, menjual banget. Cabang olahraganya tidak menjual, angkat besi kan, bukan olahraga spektakel yang tiap hari ada gitu. Pertanyaannya, ini potensi ada, commercial value-nya ada gitu. Disuruh jadi model juga bisa nih orang menurut gue gitu kan, tapi olahraganya enggak. Tugasnya government tuh apa sih harusnya? Iya ngangkat-angkat besi jadi sesuatu sebenarnya. Tugasnya Kemenpora atau tugasnya PB? Iya, itu kan koordinasi pasti. Gini, ini bagus lu tanya begini. Ini juga menurut gue, Menpora sebelumnya itu kan dulu punya program mencari bibit apa. Itu salah. Itu salah. Itu tugas PB, bukan Menpora. Gue masih inget kok di zaman gue masih aktif di olahraga, Menpora punya program lah untuk cari bibit. Itu bukan tugas Menpora. Tugas Menpora adalah mengatur PB-PB, mendukung PB-PB dengan aturan-aturan negara biar mereka kerjanya bisa lebih optimal. Teknisnya PB. Teknisnya PB. Buat apa lu punya PB kalau lu sendiri cari atlet yang berbakat atau berpotensi? Jadi akhirnya memang manajerial itu yang dibutuhkan dari sosok. Nah, iya. makanya kalau government atau Kemenpora, makanya di pucuk-pucuk tiap PB-PB ini kan kelihatan mana yang udah paling menonjol, paling top level kan. Itu dia yang dapat prioritas harusnya. Walaupun ada pertanyaan lain. Emang yang jadi ketua PB di Indonesia background-nya apa semuanya? Politisi. Exactly. Iya. Sehingga apa? Sehingga mungkin dari sudut pandang politikalnya, dari sudut pandang fundingnya, mungkin ada kemampuan di sana. Tapi masalah untuk technical know-how-nya, technical expertise-nya, itu kan tergantung lagi mau dilakukan apa enggak. Gitu, mau dilakukan apa enggak. Jadi kalau tanya itu tugasnya PB atau tugasnya Kemenpora, yang memang pada akhirnya jadi stakeholders paling tinggi kan Kemenpora. Dia yang lihat nih mana PB-PB yang potensial, di pucuk-pucuk tiap ini tuh atletnya siapa aja yang kira-kira paling punya ruang paling tinggi untuk bisa bermain, untuk bisa berprestasi, itu yang harusnya distimulus kan? Iya, Gitu. betul. Dengan shifting ke Kemenpora, PSSI sendiri nggak akan keganggu ya? Ya enggak lah. Nggak akan. Terganggu kenapa? Nggak akan terdampak apa ya? Apa yang harus diganggu? Dia punya staff semua udah oke kok. Teknis, non teknis semua berjalan kok. Oke, coach, gue tahu lu mau cabut tapi ini pertanyaan terakhir.
Kemarin Pak Erik sebelum jadi Menpora sempat konvers dan spesifik mengatakan salah satu yang highlight adalah wasit coach menjelang kualifikasi Piala Dunia Iya. dari Kuwait. Itu yang juga gue tahu dari konten lu sempat nyorotin itu. Parah banget. Ini memang sudah terbaca kan artinya? Iya. Kan gue udah sering bilang dan lu tahu itu bahwa AFC ini benar-benar parah. Mereka itu terang-terangan mengatur pertandingan sepak bola di Asia dan nggak ada intervensi. FIFA harusnya punya wewenang dong untuk mengintervensi atau menginvestigasi atau mempertanyakan kenapa di regio lu, kenapa lu tuan rumah, nggak dilakukan. Kenapa? Karena sponsornya FIFA World Cup itu Aramco. Duit Arab. Makanya gue kayaknya udah bosen dan males lah. Tapi ini kembali lagi sebuah bukti bahwa lu dikerjain. Bahkan orang Jepang pun, Pak Pangi yang pernah cerita kalau nggak salah ya, yang Champions League. Iya, Iya. Champions League-nya main di Arab, klub-klub Jepang ujungnya kalah karena itu Arab semua yang ngatur. Klubnya main di Arab, tuan rumahnya Arab, yang main Arab. Iya kan? Jadi ya, ini lagi, jadi ini kan adalah bentuk dari keputusan kebijakan yang diambil sama organisasi-organisasi, federasi atau kumpulan federasi, ya FIFA, itu AFC, yang menaungi sepak bola kita. Dan kita selalu berharap bahwa mereka itu akan jadi juru selamat buat kita. Kita tanya dulu sama mereka, kita Ngapain? lihat Betul. kalau menurut mereka boleh, menurut FIFA. Maksud gue, ini udah jelas-jelas ini crook tuh loh. Ya, mafia semua, Iya, bener. ini crook. Lu gini ya, ibarat lu itu melakukan tindakan kriminal menurut gue dalam olahraga. Ini tindakan kriminal, tapi secara terang-terangan. And they don't care karena mereka nggak ada yang bisa nge-touch. Means we can do nothing? You can do nothing karena atas AFC sama FIFA itu udah dibayar habis. Jadi kalau negara-negara Asia Timur kayak Jepang atau Korea, mereka kan emang sepak bolanya levelnya lebih superior. Ya. Jadi buat mereka, gue males urusan politik di belakang, Iya. kita kelarkan di sepak bola di lapangan. Dan iya. mereka punya kemampuan untuk itu. Iya. Kita kan gak nyampe situ levelnya kan? Iya. Iya kan? Berarti kita masih harus ada nih. Ngolah-ngolahnya harus ada. Dan gitu. negara Korea Jepang itu kan mengakui bahwa emang di Asia ini dikuasai sama Timur Tengah. Bener. Makanya mereka selalu bilang, kalau lo emang jago, kenapa sih tiap kali putaran final Piala Dunia tim lo katro semua Asia Iya. Barat kan? Iya kan? Kan selalu gitu makanya. Nah makanya kita kan belum bisa, hasil kemampuan kita di lapangan belum cukup nih. Faktor-faktor non teknis yang memang semua margin inilah kayak yang sebenarnya berperan penting kan. Tuan rumahnya mainnya di mana, wasitnya di mana, wasitnya siapa, format kompetisinya gimana. Ini kan semua hasil politik Nah, ini. gini deh, lu pikir kalau wasit Kuwait ini di skor 1-1 contoh, di detik akhir kita ada pelanggaran, pemain kita dipatahin lah kakinya, lu pikir kita dikasih penalti? Dia bakal gini Coach. Bakal play on kan. Walaupun dicek VAR nggak dilakukan, nggak akan dilakukan. Bahkan gue bicara sama salah satu orang luar negeri, orang bule. Dia bilang wasit nanti di Arab itu kalau nggak Arab yang menang, nggak bakal hidup keluar dari Arab itu wasitnya. Apalagi sesama Timur Tengah, pasti saling ngebantu lah. Coach, artinya kalau di luar lapangan kita nggak bisa ngapain, tapi di dalam lapangan coach. Iya, Berarti satu-satunya Ya, peluangnya cara di situ. kita harus cetak banyak gol. Jadi gini, kalau Itu. Apakah bisa? Bisa. Akan bermain seterbuka melawan Australia atau balik lagi ke Enggak. defense counter? Australia nggak bisa jadi parameter karena baru 2 hari kumpul, ya kan? Mungkin bermain kayak lawan Lebanon lah. Lebanon tuh cukup terbuka loh. Tapi Iya. kan Lebanon yang secara FIFA ranking itu setara dengan kita coach. Tapi kan lawannya Irak, lawannya Arab yang 30 besar mungkin. Nah, kita nggak pernah kalah lawan Arab juga kan? 2 match terakhir. Dengan Lawan Irak kita kalah, tapi kan dengan pelatih dengan sistem yang berbeda. memang pada akhirnya menangnya harus smooth lah. Gue selalu pakai analogi tuh kalau gini kayak pertandingan tinju. Di tinju itu kalau lo mau lawan defending champions, lawan juara bertahan atau unggulan, lo harus kelihatan superior jauh atau lo KO-in lawannya. Kalau tipis-tipis, udah pasti dia yang menang. Karena yang nentuin kan angka kan, kan juri kan yang nentuin kan.
Ya di sepak bola faktor non teknis kayak gini tuh bermain juga. Lu harus menang mutlak di Iya, lapangan. iya. Gitu. Cara gimana Bang Pange? Dengan kondisi kayak gini, cara Cetak banyak gol lah. Iya menurut gue sih Let's say lu cetak 2 gol. Iya. Nah mungkin lu dikerjain di detik-detik akhir. 1 gol lu jebol. Udah. You still win the game kan. Yang masalah kalau nggak cetak gol, nah di situ yang Iya, repot. iya. Bang Pange tadi gue penasaran, ini juga pertanyaan netizen. 4 back atau 3 back? Dan juga bermain defend to counter atau akan terbuka? Iya, kalau gue sih gue prefer nggak main terbuka ya, karena gimana pun mentalitinya pasti akan berbeda dan tekanannya pasti akan berbeda juga. Tapi harus bisa ada plan, lo mau dapat golnya dari mana? Iya, Gitu. betul. Dapat golnya dari mana? Di antara yang lu sebut tadi. Jadi tergantung lawan, tergantung Jadi situasi. nggak parkir bis, nggak 3 back, tetap 4 back, tapi nggak terlalu terbuka juga. Karena seringkali kita lihat itu timnas kita apalagi di match-match terakhir kita kan nggak jelas ini kita mau dapat golnya dari mana sih kira-kira? Apalagi kalau oleh cedera. Iya. Gitu. Apakah kita mau mengandalkan counter attack 2-3 pemain gitu fast break? Set piece kan nggak mungkin gitu kita mana dari sana kan apa gini? Plannya apa? Itu dia yang kemarin nggak ada. Pas lawan Jepang apa plannya gitu? Tapi dengan uji coba 2 kemarin cukup memperlihatkan plan itu, plan menyerang kita. Yang kemarin kita lihat flanknya kan sangat aktif. Ya. Ya, gue rasa akan seperti itu. Flanknya sangat. Cuman 2 kali uji coba, 1 main terbuka, 1 parkir base yang nggak bisa jadi parameter. Dan cuman gue nggak yakin Saudi akan parkir base. Nah, ruang-ruang itu bisa kita manfaatkan. Jadi jawab pertanyaan lu nggak akan full terbuka kayak lawan Lebanon, tapi nggak bertahan juga kayak lawan Jepang. Gitu di antara itu. Oke, peluang coach. Ya, gue Final bilang statement. ada peluang. Secara teknis ada peluang. Berapa persen coach? Nggak bisa dibilang percentage karena lu nggak tahu wasitnya ini securang apa. Bang Pange setuju? Nggak bisa dipresentasikan? Nggak bisa. Kita bisa ngelihat nanti 10-15 menit pertama lah kita bisa ngelihat tuh. Kita bisa lihat dari apa? Itu 50-50 challenge wasitnya ngasih ke siapa? Kan kelihatan. Itu salah satu indikator utama tuh sebenarnya. Dan biasanya nanti itu selalu pattern berulang lah, orang kalau nonton bola bertahun-tahun pasti udah lihat. 50-50 challenge mungkin 40% pertama itu bakal dikasih ke siapa. Nanti di tengah jalan dia mikir kan, biar nggak terlalu berat sebelah dikasih lah dikit gitu kan. Ntar balik kayak gitu, selalu kayak gitu. Itu adalah indikator pertama kira-kira wasitnya ini berada dalam kondisi objektif atau enggak. Orang bilang, iya tapi kan semuanya lu jangan suzon, jangan berprasangka buruk. Enggak, itu tuh selalu ada. Itu tuh selalu ada. Ya, Bahkan Bahrain kemarin udah di berbagai macam level sepak bola tuh ada. Tinggal masalah orangnya sadar atau enggak melakukannya gitu aja kan. Nah itu kan kita harus ready. Kalau ada orang bilang gitu jangan ngomongin wasitnya kemarin. Jangan ngomongin wasitnya, jangan ngomongin tuan rumahnya. Jangan terlampau pesimis. Tapi nggak bisa diiniin juga. Itu orang yang nggak pernah main bola itu ngomong begitu. Nah walaupun ketika kita ada protes, ini wasitnya dari Kuwait gitu. Kalau kita kan orang di luar orang di luar kekuasaan kan, kita bukan bagian dari federasi, bukan dari apa ya, kita cuma bisa ngumpat-ngumpat doang. Iya. Nah, yang punya authority dong harusnya. Kan orang Indonesia Enggak dia Udah PSSI surat. protes kok. Protes dia. Udah protes. Tapi kan itu dia surat itu kan sebetulnya nggak pernah digubris. Ya, yang waktu dulu Ahmed Alkaf itu kan setelahnya udah dia protes udah nggak yang tadi lu bilang. Emang nggak akan digubris juga. Jadi makanya gue bilang dulu beberapa bulan lalu ya pas kita undian ini gue bilang orang Indonesia itu kan yang paling jago ngolah-ngolah ya. Yang ngolah-ngolah jago kan ngolah-ngolah kan. Cobalah AFC itu diolah-olah makanya soal ini kan itu harusnya kan. Tapi kan kalau nggak ada orang di dalam gimana kita malah juga. Ya Makanya- itu dia masalahnya. Jadi kalau ngolah-ngolah jangan cuma di kandang sendiri, di kandang orang juga kita olah-olah harusnya kan. itu level kita selanjutnya ya. Iya. Itu cuman ya berharap yang dengan cara yang sama hasil yang berbeda. Intinya sih kalau gue bilang ya mungkin di 15 menit terakhir 20 menit terakhir lu harus ambil risiko lebih banyak bukan dari awal untuk bisa cetak. Kita gol. lawan Saudi dulu ya, baru Saudi lawan dulu. Irak ya. Oke. Lu ada acara kan ya? Ya, Berdua. Kapan sih? enggak tanggal 4 Oktober. 4 Oktober tuh ya. 4 Itu lu Oktober. akan stand up. Salah satu ya. Gue kepikiran mau nonton kayak menarik juga nih. Nonton Dan dong. kunci. Tanggal 4 di Balai Kartini, Bot Embat sama Panji Pragiwaksono di mana Pangnya juga hadir untuk mendukung gue. Bapaknya akan ngapain? Apa? Akan ngapain? Salah stand up juga. Gue Salah satu. kalau tahu disuruh gitu gue tolak. Gue pas bilang iya gue nggak tahu gue harus ngapain. Thank you coach, thank you Bapaknya. Thank you. Thank you.